Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Program Studi Administrasi Publik, Lokal 8D Reguler. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah sebagai moderator yang akan memimpin video diskusi kali ini. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Reformasi Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Fahri Esos MAP. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 9 orang anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas mata kuliah yang berjudul Area Reformasi Birokrasi, Sumber Daya Manusia, Kinerja, dan Pelayanan Publik. Yuk, kenalan sama kelompok 2. Azizah 1921-06-866. Fatimah 1921-06-867. Humaidi 1921-06-871. Jumiati 1921-06-876. Lisda Karmila 1921-06-880. Mahfuzah 1921-06-882. Muhammad Madi 1921-06-886. Muhammad Saidani 1921-06-889. Nurul Hidayah 1921-06-895. Materi kami kali ini membahas tentang area reformasi birokrasi yang berfokus pada area reformasi birokrasi, sumber daya manusia, kinerja, dan pelayanan publik yang akan kami paparkan dengan beberapa poin pembahasan, yaitu reformasi administrasi negara, reformasi birokrasi, area reformasi birokrasi yang meliputi sumber daya manusia, kinerja, dan pelayanan publik. Reformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam berbagai bidang, baik bidang sosial, bidang politik, agama, maupun bidang lainnya dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi administrasi negara adalah suatu upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana dari segala aspek penyelenggaraan administrasi negara sehingga mencapai tujuan secara drastis. Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan mindset, KKN yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel. Pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima belum terbangun. Secara luas,
dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menargetkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan dan reformasi birokrasi merupakan salah satu bidang utama dalam pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi adalah perubahan, perombakan, penataan, perbaikan, atau penyempurnaan. Birokrasi adalah aparatur, lembaga, instansi, organisasi pemerintah, pegawai pemerintah, sistem kerja, dan perangkat kerja. Layanan kepada masyarakat harus berkualitas bebas, KKN, efektif dan efisien, empati, terjangkau, akuntabel, adil, dan tidak diskriminasi. Area reformasi birokrasi. 1. Sumber daya manusia. Yang mempengaruhi reformasi birokrasi dalam sumber daya manusia, yaitu sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik, mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional. Instansi pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan merit system sehingga terciptanya ASN yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan atau formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta jabatan, instansi atau organisasi yang telah ditetapkan oleh pegawai pembina kepegawaian. Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan ASN yang baik dimulai dari perbaikan sistem rekrutmen ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan CAT, serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih, dan praktik KKN dan tidak dipungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen secara objektif, transparan, dan akuntabel. Karena hasil seleksi dapat diketahui secara langsung tanpa perlu menunggu lama. Hasil ujian akan langsung keluar setelah selesai mengikuti ujian. Kriteria penetapan dan kebutuhan ASN serta pelaksanaan seleksi ASN juga diatur, termasuk dengan penentuan kelulusan peserta seleksi yang berdasarkan nilai ambang batas. Tahap akhir penilaian akan dilakukan integrasi nilai SKD dan SKB untuk menentukan peserta yang berhak dinyatakan lulus seleksi CPNS. Area reformasi birokrasi 2. Kinerja. Kinerja juga merupakan suatu hal yang perlu dibenahi dalam reformasi birokrasi agar tercipta good government dalam ruang lingkup pemerintah. Penguatan kinerja dilakukan melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP di seluruh instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden dalam berbagai kesempatan, yaitu peningkatan aktivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci di dalamnya. Hasil dari implementasi ini diharapkan dapat menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi.
Area of bureaucratic reform, public service. Talking about bureaucratic reform cannot be separated from the name public service, which is one part of bureaucratic reform, which is certainly inspired from the name challenges in realizing quality public service. The challenging is realizing bureaucratic reform in public service is usually regarding the implementation of a service management system that has not been fully able to encourage an increase in the quality of service that are faster, cheaper, legally enforceable, convenient, safe, clear, and affordable, as well as maintaining the professionalism of service officer. Therefore, it is necessary to strengthen the public service management system so that it's able to encourage changes the professional of service provider and improve service quality. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggaraan pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelayanan prima tersebut harus dimiliki oleh semua instansi pemerintah. 6 aspek yang digunakan dalam mengukur indeks yaitu kebutuhan, kebijakan pelayanan, standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan suplai kepuasan masyarakat. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik atau SIPP, pengelolaan konsultasi dan pengaduan, termasuk penerapan lapor, serta penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik. Harapnya dengan ke-6 aspek yang digunakan tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dari pembahasan yang telah disampaikan, maka kesimpulan dari materi kami kali ini adalah bahwasanya reformasi birokrasi merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus menjadi prioritas nasional, dan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Dengan pemerintahan yang baik, maka area reformasi birokrasi yang meliputi sumber daya manusia, kinerja, dan pelayanan publik akan semakin baik untuk dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kerja, peningkatan profesionalitas sumber daya aparatur pemerintah, serta menciptakan pemerintah yang bebas dan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi juga harus mempunyai 7 kekuatan yang harus dimiliki baik para pemimpin maupun kita semua yang terlibat sebagai penggerak reformasi birokrasi, yaitu memiliki potret keadaan birokrasi setelah reformasi dilakukan, harus siap bertentangan dengan kultur birokrasi yang lama, memiliki kemampuan untuk menerjemahkan kerumitan konsep dalam bahasa yang aneh, sejahtera, memberikan penghargaan terhadap setiap pencapaian, memberikan perhatian, tidak boleh berhenti belajar, harus mampu membangkitkan rasa kepemilikan pada setiap orang yang diajak terlibat dalam proses reformasi birokrasi. Terima kasih telah menyaksikan video diskusi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai mengikuti ujian, kriteria menetapkan dan tersebut sakit
di seluruh instansi pemerintah. Hal ini betul dan reform which is